Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasanya begini. Beberapa hari ini pagi itu sudah mulai hujan. Jadi pagi sudah mulai mendung, hati kita pun bisa menjadi ikut mendung. Ya kan? Lalu pagi ini cuaca cerah sekali. Mungkin ketika hari hujan kita mengharapkan matahari muncul, sekurang-kurangnya membuat hangat suasana hati kita dan juga sekeliling kita. Maka kita menantikan datangnya matahari ketika hujan turun, ketika hari mendung. Nah, ketika matahari datang, nah sekarang apa yang kita lakukan? Ini menarik. Apakah kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ketika kita mengharapkan matahari muncul, atau kita menjalankan tugas-tugas aktivitas kita seperti biasa, tetapi suasananya sudah berbeda? Coba bayangkan hari ini hujan. Berangkat dari rumah pun tadi udah agak mikir-mikir kan. Belum lagi macet di jalan sekarang. Belum lagi tidak ada tempat parkir. Banyak tantangan yang membuat kita berpikir untuk datang ke gereja. Tapi puji Tuhan, hari ini cuaca cerah dan kita semua kelihatan lebih bersinar dari sebelumnya, dari biasanya. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari merasakan perubahan itu? Tidak. Yang merasakan itu orang lain yang melihatnya. Ini menarik. Saudara-saudari, kekuatan dari penantian itu membuat kita untuk ketika yang kita nanti-nantikan datang, semua beban, semua keletihan, semua keluhan-keluhan itu sirna. Karena kita telah menemukan apa yang kita nantikan. Saya teringat juga 2 minggu yang lalu saya menelepon ibu saya dan meminta dia untuk datang ke Medan. Lalu dia mengatakan begini, kami baru panen omong. Jadi padi yang baru dipanen ini masih basah karena hujan di sini terus. Jadi tunggulah dulu, nanti setelah matahari atau kami bisa menjemur baru saya datang ke Medan. Saya katakan, udah datang saja ke Medan, nanti matahari datang sendirinya itu. Dan akhirnya dia datang ke Medan, dan tadi saya telepon dia, sudah menjemur kami katanya. Karena kalau lama padi ditumpuk, itu bisa menjadi tumbuh lagi. Nah, ini sesuatu yang menarik bagi saya untuk menghantar Bapak Ibu Saudara-saudara dalam permanungan hari ini. Ketika kita pada masa Advent ini menanti-nantikan kelahiran Yesus, cahaya yang akan menghalau kegelapan hati kita akibat dosa, kita diajak untuk semakin memperbaharui diri. Kita menanti-nantikan dengan penuh syukur bahwa apa yang tersembunyi selama ini akan tersingkap. Apa yang selama ini menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi beban persoalan hidupmu, akan Tuhan berikan jalan keluarnya. Maka kita belajar dari Yusuf. Bukan sebuah kebetulan bahwa pada minggu Advent yang keempat ini, kepada kita diperkenalkan tokoh Yusuf. Yusuf pendengar dan pelaksana firman. Kalau ada yang mau membuat catatan menghadiri kebaktian, buat pesan dari bacaan hari ini, belajar dari Yusuf, pelaksana, pendengar dan pelaksana firman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan beragam peristiwa atau persoalan hidup, seringkali kita datang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan menunjukkan jalan keluar. Namun, seringkali juga ketika kita berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan, yang kita pikirkan secara manusiawi dan kita anggap benar, itu yang kita lakukan. Bukan mendengarkan bisikan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan lihat dalam Injil hari ini. Dikisahkan dalam Injil hari ini apa yang dialami oleh Yusuf yang mendapati Maria tunangannya mengandung sebelum mereka hidup sebagai
suami istri. Ketika dia menemukan tunangannya ini mengandung, apa yang harus saya lakukan? Dan dikatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati, seorang yang benar. Dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam, agar Maria tidak dipermalukan, agar Maria tidak dirajam. Itulah rencana dari Yusuf menghadapi masalah yang dia alami, menemukan Maria tunangannya mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan rencananya ini, kepadanya tampak dalam mimpi seorang malaikat Tuhan yang berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Menarik Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Yusuf berada dalam dilema, ketika dia merencanakan yang baginya ini yang terbaik, Tuhan menyapa dia melalui malaikat. Dalam mimpi, malaikat menyampaikan sabda ilahi dan menyuruh Yusuf menerima Maria sebagai istrinya dan menamai anak yang dikandung dan dilahirkan Maria itu Yesus. Yusuf taat. Yusuf melaksanakan perintah malaikat itu. Penginjil Matius dalam kisah kelahiran Yesus mau menghubungkan nubuat antara Nabi Yesaya dengan kehadiran Yesus sebagai kegenapan nubuat. Dalam bacaan pertama kita dengarkan bahwa Yesaya menubuatkan, sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak dia Immanuel, artinya Allah menyertai dia. Yesus adalah kegenapan dari nubuat Yesaya. Yesaya dalam bacaan pertama hari ini sebenarnya mau menyampaikan kepada Raja Ahaz yang sedang dirundung masalah. Masalah yang dihadapi adalah keluarga kerajaan sedang mengalami perpecahan. Tidak ada putra mahkota. Siapa yang akan melanjutkan tongkat kerajaan? Raja Ahaz membangun koalisi dengan negara-negara sekutunya. Tetapi Yesaya mengatakan kepada Ahaz, akan datang pertanda Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu. Bagaimana dikatakan, seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan anak itu adalah keturunan Daud. Apa yang diminta oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz? Percayalah, taatlah, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya bagimu. Hal yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Ketika kita mau mendengarkan Tuhan, ketika kita mau melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan, bukan rencana manusia. Maka pada masa Advent ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita menantikan kelahiran Yesus pada hari Natal. Sejauh mana persiapan kita hingga saat ini? Sudah 3 minggu kita mengisi masa penantian ini. Dan lilin Advent yang keempat sudah dinyalakan. Hari Raya Natal sudah semakin mendekat. Apakah kesiapsiagaan kita untuk menyambut kelahiran Yesus sungguh-sungguh telah menyentuh hati kita? Tidak hanya secara lahiriah. Dekorasi Natal sudah mulai dipasang di mana-mana. Lampu-lampu hias sudah mulai dipasang. Tetapi bagaimana kita memasang pelita dalam hati kita, yakni sabda Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus yang kita nanti-nantikan itu adalah anak tukang kayu dan Maria. Hidup dan pelayanannya terus bersumber pada kuasa Allah sendiri. Maka ketika kita membaca Injil hari ini, Yusuf memberi nama Yesus kepada anak yang dikandung dan dilahirkan Maria sebagaimana diperintahkan
oleh malaikat. Sebenarnya dalam nama itu terkandung rencana keselamatan Allah. Yesus itu artinya Allah adalah keselamatan. Maka kehadiran Yesus, kedatangan Yesus adalah membawa keselamatan dan pembebasan bagi kita semua. Sikap iman yang ditampilkan oleh Yusuf, seorang yang tulus dan benar, di atas segala-galanya mendengarkan firman Tuhan dan sepenuhnya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudariku, semoga kita semua semakin menyadari rahmat Tuhan dalam hidup kita. Menyadari matahari yang bersinar pagi ini adalah kesempatan Tuhan yang datang dari Tuhan agar kita bisa melakukan aktivitas kita dengan lebih leluasa, kita melakukannya dengan sukacita. Hal yang menarik juga untuk kita bawa sebagai pesan Advent pada Advent yang keempat ini, bahwa kita semua yang telah dipanggil untuk mengimani Yesus diajak untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Ketika kita saling mendengarkan, akhirnya kita bisa menemukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita melalui kehadiran sesama yang ada di sekitar kita. Dan kita mampu memahami rencana Tuhan dalam diri sesama yang ada di sekitar kita, kita mampu untuk berjalan bersama, hidup dalam persekutuan. Kemarin Paroki Katedral sudah melaksanakan rapat paripurna mengevaluasi program di tahun 2022 dan merancang program di tahun 2023. Dan Keuskupan Agung Medan mencanangkan fokus pastoral kita adalah berjalan bersama sebagai umat Keuskupan Agung Medan, persekutuan, partisipasi, dan misi. Dan secara khusus di tahun 2023, Gereja Keuskupan Agung Medan membuat program gereja yang bersekutu. Kita mau di tahun 2023 persekutuan di masing-masing lingkungan, di masing-masing seksi semakin solid. Mari kita saling mendengarkan. Keluarga yang selama ini tidak mau terlibat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, mari keluar dari segala zona nyaman kita. Pastor Paroki sudah mengatakan program-program di tahun 2023 hendaknya dilaksanakan sebagai program di mana kita sudah bebas dari COVID. Artinya apa? Bukan berarti kenyataannya sudah tidak ada COVID, bukan. Tetapi kita kembali untuk menggalang persatuan dan kesatuan kita. Umat-umat di lingkungan yang selama ini mengalami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, mari kita dengarkan. Kita rangkul mereka kembali. Jangan ditinggalkan dan jangan dipinggirkan. Karena hanya dengan mendengarkan mereka, merangkul mereka kembali, kita bangun kerajaan Allah di dunia ini. Agar pada hari Natal nanti kita bisa bersama-sama ke gereja. Sesuatu yang menarik jika kita semua satu demi satu, satu persatu digerakkan oleh kasih, menjumpai mereka yang selama ini tidak diperhatikan. Minggu yang lalu kita mengadakan misa lansia. Dan pada misa lansia itu kurang lebih 100 orang tua kita dikumpulkan dan merayakan Ekaristi bersama dalam rangka pesta pelindung. Yang menarik adalah sesudah perayaan Ekaristi, lansia itu dikumpulkan di gedung serbaguna dan mereka bisa bernyanyi bersama. Sekalipun mereka merasakan penderitaan sakit di usia tuanya, tetapi ketika mereka saling melihat penderitaan yang sama dengan mereka usianya, mereka bisa bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan di usia mudanya dan apa yang mereka lakukan sekarang telah berbuah. Anak-anaknya sekarang menjadi pengurus gereja, pengurus lingkungan. Cucu-cucunya sekarang aktif di Misdinar. Itu sebuah kebanggaan dan sukacita mereka. Dan saya lihat bagaimana wajah mereka bergembira. Apa yang dulu mereka cita-citakan, mimpikan, sekarang terlaksana. Ada banyak hal yang masih ingin dilaksanakan. Tetapi itulah sebuah kekuatan yang mendorong kita, saudara-saudari. Ketika kita masih muda, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Dan nanti ketika kita tua, kita bisa memetik buah dari apa yang kita perjuangkan.
Semoga ini menjadi sebuah pesan yang menarik untuk kita berjalan bersama, membangun persaudaraan dan persekutuan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia. Dengan demikian kita terlibat dan campur tangan. Kita mau berpartisipasi